berjumpa dalam mesbah doa pagi. Mari hari ini saudara kita mau lebih setia lagi, lebih mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu terbukti bahwa jalan hidup kita bila kita semakin dekat mengasihi Tuhan, semakin Tuhan menyertai kita, semakin Tuhan melindungi kita, dan terlebih menyelamatkan hidup kita. Bukti dari kasih Yesus. Saat ini kita mau mulai ibadah mesbah doa pagi. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kepadamu ya Tuhanku, Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau Tuhan saat ini akan bersama dengan anak-anakmu Tuhan yang ada di rumah. Kami mau Tuhan memuji membesarkan namamu. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang kau beri, buat begitu karya kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Sudah kami telah ditebus Tuhan dari segala dosa dan segala kebinasaan. Dengan darah-Mu Tuhan kau mengampuni kami, kau meluputkan kami, kau menyelamatkan kami dari segala Tuhan, oh Bapa Tuhan, dosa dan kejahatan. Terlebih kami boleh diselamatkan Tuhan. Dan hari ini kami Bapa mau mengerjakan keselamatan kami dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau tanggalkan segala beban-beban dan dosa kelemahan kami Tuhan, sehingga tidak satu pun yang bisa menghalangi kami untuk lebih dekat dan datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan-Mu. Segala rencana, segala apa yang kami kerjakan, yang hari ini kami lakukan, kami serahkan padamu. Dan saat ini kami akan bersekutu dengan Engkau Tuhan dalam doa mesbah pagi kami hari ini. Kami tanggalkan setiap kuasa segala dosa dan kelemahan kami. Kami minta kuasa-Mu Tuhan menaungi kami, sehingga tidak ada satupun kuasa iblis yang coba mau mengganggu kami. Kami ikat patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Amin. Mari saudara kita nyanyikan pujian yang terindah kepada Tuhan Yesus. Mengasihi lebih sungguh kepada Yesus. Melayani Tuhan dalam hati pribadi kita lebih sungguh-sungguh. Pagi hari ini kita serahkan hidup kita padanya, dan kita memuji menyembah Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Katakan mengasihi Tuhan. Mengasihimu Tuhan. Mengasihi lebih sungguh ya Tuhan. Oh Yesus, kami Tuhan, mengasihi lebih sungguh-sungguh kepadamu. Kami mau tanggalkan segala beban dosa yang menghalangi kami. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi lebih sungguh-sungguh kepadamu. Kami semua, padaku terima kasih buat kebaikan Tuhan. Mengasihi lebih sungguh Tuhan, lebih dulu mengasihi
sangat mengasihi kami, sehingga tertuju kepada kami yang berdosa, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah, umat tebusan. Biarlah kami saat ini Tuhan, kami mau mengasihi-Mu sungguh-sungguh. Kami juga mau mengasihi sesama kami Tuhan, walaupun mungkin kami Tuhan mau dikecewakan atau disakiti Tuhan, kami percaya tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan. Kami mau lebih mengasihi dan mau mengampuni dan mengasihi orang-orang yang bersalah Tuhan kepada kami. Karena siapakah kami Tuhan kalau kami dibenarkan diselamatkan, kalau bukan karena kasih Yesus yang kudus, yang sempurna mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai kekuatan dasar kami. Kami melangkah menjalani hidup penuh dengan Tuhan, menanam bersama Tuhan Yesus. Ku percaya Tuhan itu bekerja dalam segala keadaan untuk menyelamatkan hidup kami, untuk kami lebih mengasihi. Ku percaya Tuhan, ya Tuhan, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Sekali lagi katakan, ku percaya padamu Tuhan, percaya Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala hal, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, ya Tuhan, bagi yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku lewat kasih-Mu, lewat kebaikan-Mu. Yesusku, Kaulah penolong satu-satunya dalam hidup kami. Oh Yesus, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhan, Kau patut bekerja dalam segala keadaan kami, bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang mustahil. Hidup kami berharga di mata-Mu, mengasihinya. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesus Tuhanku, Yesusku, Kaulah penolong hidup kami. Oh terima kasih Bapa, dari kehidupan, dari segala apapun, penolong hidupku. Ku percaya padamu Tuhan, ku percaya Tuhan, bahwa Kau turut bekerja dalam segala keadaan kami, baik yang baik maupun yang tidak baik, dalam segala untuk mendatangkan kebaikan untuk kami, supaya kami lebih mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu Yesus, kami lebih sungguh-sungguh mengasihinya, mengasihi-Mu Tuhan Yesus, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami.
dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom saudara, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema tentang harus saling mengasihi, ya. Harus saling mengasihi, ya. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-11 kita akan baca. Ya. Sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, ya. Saudara, pada mulanya, ya, firman Tuhan katakan bahwa kasih, ya, Allah itu adalah kasih adanya. Pada mulanya Allah, ya, menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman, ya. Saudara, demikian juga pada mulanya adalah kasih, ya. Saudara, kenapa? Karena Allah itu adalah kasih, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, inilah yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, ya. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam pengajarannya khusus kepada para muridnya, dikatakan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-13, 34 dan 35, bahwa dikatakan kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi, ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, ya. Saudara, mengapa kita harus saling mengasihi? Ya, saudara, yang pertama adalah karena kita adalah murid-murid Kristus, ya. Tanda kita adalah pengikut Yesus, maka pengikut Yesus harus hidup di dalam kasih. Karena Kristus Yesus, ya, Yesus Tuhan kita adalah kasih, ya. Saudara, karena itu sebagai pengikut Yesus, ia harus hidup dalam kasih. Ia harus saling mengasihi, ya, saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Di ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-12 dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar, ya. Saudara, dikatakan bahwa kasih itu tidak berbuat jahat, ya, kepada sesama. Bukan seperti Kain, ya, yang berbuat jahat, yang juga berasal dari si jahat. Siapakah? Iblis, saudara, ya. Dan yang membunuh adiknya, ya. Apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya itu jahat, ya. Saudara, di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus mengatakan, Yakobus 3 ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam
perbuatan yang jahat, ya. Saudara, jadi kita lihat bagaimana Kain membunuh adiknya, saudara, karena hatinya penuh dengan kebencian, ya, karena ada iri hati di dalam dirinya, ya. Oleh karena itu, saudara, dia berniat untuk membunuh adiknya, dan pada satu kesempatan ia membunuh adiknya sendiri, ya, yaitu Habel, ya. Saudara, inilah pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, ya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan bahwa kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesama, ya. Bukan seperti Kain yang berbuat jahat kepada adiknya, kepada sesamanya, ya. Saudara, karena ada sifat iri hati, ya, di dalam dirinya, ya, mementingkan diri sendiri. Bukankah kita perhatikan bahwa dalam kehidupan di muka bumi ini, ya, memang firman Tuhan benar mengatakan bahwa, saudara, menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, ya. Saudara, lihat akar segala kejahatan. Oleh karena keegoisan manusia, dia menjadi hamba uang, dan akar dari semua kejahatan itu adalah cinta akan uang, ya. Banyak kejahatan yang terjadi, dan Yesus mengatakan bahwa pada akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya. Oleh karena itu banyak kekerasan yang terjadi di muka bumi ini, ya. Bahkan saudara, penganiayaan, perselingkuhan, ya. Kasih itu tidak memperdaya manusia, ya. Kasih itu justru rela berkorban seperti Yesus, saudara, ya. Oleh karena keegoisan manusia, saudara, manusia, ya, bersikap tidak jujur, ya, egois, mementingkan diri sendiri, saudara, ya, berzina, ya, saudara, melakukan perbuatan segala macam dosa, korupsi, ya, saudara, karena, ya, semua bersumber dari sifat yang mementingkan diri sendiri, ya. Iri hati bila melihat orang lain, ya, saudara, seperti Kain yang panas hatinya pada saat Habel diterima persembahannya dan sedangkan dia tidak, saudara. Dan Tuhan sudah memperingatkan Kain bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu hatinya dan engkau harus berkuasa atasnya. Namun Kain tidak mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, saudara, hal yang kedua, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena bila kita tidak mengasihi, kita tetap berada dalam maut, ya. Saudara, di ayat yang ke-14 kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada dalam maut, ya. Artinya tidak mungkin ia menerima hidup yang kekal, ya, melainkan saudara kebinasaan, ya, kematian yang kekal, ya. Di ayat yang ke-15-nya kita membaca, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya, ya. Seperti Kain yang membenci adiknya, ya. Saudara, bahwa pada saat kebencian itu, ya, dibiarkan oleh manusia, dan kebencian itu bisa berubah menjadi pembunuhan, ya. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk kita boleh saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain, karena kita pun tidak luput dari kesalahan, ya. Oleh karena itu saudara, biarlah hati kita terbebas dari kebencian, ya, kepahitan hati, iri hati, dan dengki, ya, agar hidup kita boleh
saudara diselamatkan, ya, hati kita bersih di hadapan Tuhan, ya. Dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh, ya. Saudara, karena itu Tuhan, ya, mengidentikan seorang yang penuh dengan kepahitan dan kebencian, saudara, dengan seorang pembunuh, ya. Dan tidak ada seorang pembunuh yang dapat menerima hidup yang kekal, ya. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, tidak boleh ada kebencian, ya. Saudara, kalau tidak ada kasih, maka saudara, yang ada adalah kebencian di dalam hati kita. Segala macam perbuatan dosa, ya, itu kita lakukan oleh karena saudara, hati kita penuh dengan kebencian, ya. Nah, firman Tuhan katakan demikian, ya. Saudara, yang ketiga adalah karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Di ayat yang ke-16 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, ya. Saudara, bukti kasih Kristus dalam hidup kita sebagai manusia, ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, ya, untuk menebus segala dosa saudara, supaya saudara dan saya menerima pengampunan dosa dan diselamatkan, ya. Itulah kasih Tuhan. Kita mengasihi karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita, ya. Karena itu saudara, firman Tuhan ingatkan kita, ya saudara, bukan karena kita mengasihi karena orang yang lebih dahulu mengasihi kita, ya. Dan apabila orang tidak mengasihi kita, membenci kita, maka kita membalasnya dengan kebencian, saudara. Orang berbuat jahat kepada kita, kita membalasnya dengan perbuatan jahat, ya. Tetapi kita mengasihi karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Dan bukti kasihnya adalah ia telah menyerahkan nyawanya untuk menebus segala dosa saudara dan saya, agar saudara dan saya menerima pengampunan dosa dan diselamatkan, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Jadi kita pun juga wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, ya. Apa yang dimaksud dengan nyawa di sini, saudara? Di ayat yang ke-17 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya, ya. Saudara, kalau kita lihat saudara kita dalam kekurangan, namun kita mengabaikannya, menutup pintu hati kita, firman Tuhan katakan bagaimanakah kasih Allah saudara dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya. Bagaimanakah kasih Tuhan tetap di dalam hatimu, ya. Jangankan nyawa kita berikan seperti Yesus yang berkorban bukan buat manusia yang benar, tapi justru manusia yang berdosa, yang tidak layak menerima anugerahnya, ya. Saudara, jangankan kita menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita, ya, sedangkan harta duniawi saja saudara kita tidak memberikannya. Oleh karena sikap kita yang egois, mementingkan diri kita sendiri, saudara, kita tidak mau saudara berkorban, ya, padahal Tuhan telah berkorban bagi kita, ya. Saudara, dikatakan, ya, kalau kita lihat orang menderita kekurangan atau menderita apapun yang butuh perhatian, lalu kita mengabaikannya, ya, maka bagaimanakah kasih Allah tetap dalam dirinya, ya. Lihatlah saudara tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati, ya. Saudara, ada seorang imam, juga seorang Lewi, ya, mereka lewat dan melihat orang yang sedang dirampok dan menderita, namun mereka mengabaikan untuk menolongnya, ya. Saudara, kasih tidak demikian, ya. Karena itu firman Tuhan melanjutkan,
Dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, ya, atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, ya. Oleh karena itu, kasih itu bukan sekedar perkataan, aku mengasihi kamu, ya, tetapi kasih itu adalah perbuatan yang nyata, ya. Saudara, tatkala kita melihat saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan, penderitaan, kesusahan, saudara, baiklah kita memberikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan juga kita memberikan waktu kita untuk saudara-saudara kita, memberikan kekuatan mereka yang dalam kesusahan, dan biarlah saudara dan saya kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan, hidup saling mengasihi, karena kita adalah pengikut murid-murid Yesus Tuhan kita, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, saudara. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Amin. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami diingatkan untuk kami boleh mengampuni setiap orang yang berbuat jahat kepada kami, supaya kami tidak menyimpan kebencian di dalam hati kami. Maka pada saat pagi hari ini kami mau Tuhan mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar dalam diri kami bebas dari kepahitan dan kebencian. Dalam nama Yesus Tuhan aku mengampuni. Di dalam nama Yesus, saudara sebutkan nama, ya, di mana mungkin ada orang-orang yang mengecewakan engkau, menyakiti hatimu. Ingat bahwa Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Yang lebih dahulu diberkati adalah orang yang mau mengampuni, seperti Tuhan mengampuni kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami ya Tuhan. Ajar kami kasih bukan hanya sebagai perkataan, hanya perkataan yang kosong, tetapi firman-Mu katakan kasih itu adalah perbuatan nyata. Pada saat kami melihat saudara-saudara kami yang menderita kekurangan, yang mengalami kesusahan, mungkin kami pun pada waktu itu kami mengalami kesusahan. Namun apabila Tuhan menggerakkan hatimu untuk berbuat kasih, maka biarlah engkau melakukannya. Ingat bahwa yang lebih dahulu diberkati adalah kita yang melakukan firman Tuhan. Tuhan akan membalas kalau saudara dan saya memiliki belas kasihan. Firman Tuhan katakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, ia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah firman-Mu Tuhan, dan biarlah ini boleh mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami, dan kami bersyukur Tuhan.
Tuhan. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan Tuhan berikan kecukupan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Buka pintu langit Tuhan untuk memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, usaha, studi, rumah tangga. Tuhan, Kau yang tolong dan Tuhan pulihkan. Kalau ada dosa dalam diri kami, ampuni kami. Kami mau lakukan firman-Mu, berdamai dengan banyak orang, dengan semua orang, sehingga tidak ada kebencian, tidak ada musuh, tetapi yang ada adalah kasih-Mu yang melimpah dalam diri kami. Tidak peduli orang melakukan apa terhadap kami, kami akan melakukan yang baik, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan. Berkati bangsa negara kami, dari yang tertinggi presiden kami sampai yang terendah RW RT. Tuhan, berikan hati yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hikmat daripada-Mu dalam menjalankan pemerintahan. Di masa pemilu, masa-masa pemilu tahun ini sampai ke depan, Tuhan, Kau yang tolong supaya dalam tahun-tahun ini ya Tuhan, tidak terjadi kekacauan, yang ada kedamaian, ketentraman, keamanan, karena Engkau yang memegang bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami akan terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, saudara, kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share, kasih kepada yang lainnya, dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.